Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, pada video kali ini perkenalkan namaku Erga Putri Ayu Widyakumalasari dengan NIM 206 dari Winaden Mas Said Surakarta yang merupakan mahasiswi Hukum Ekonomi Syariah. Pada kesempatan kali ini, di video kali ini, kalian tahu gak sih aku bakalan bahas materi tentang apa? Yap, sesuai dengan judulnya, kali ini aku akan membahas apa sih itu bank dan apa saja jenis-jenis bank. Karena kalian udah gak sabar untuk melihat dan mengetahui setelah mempelajari materi yang akan kusampaikan, maka dari itu simak videonya sampai selesai ya. Seperti yang gue bahas di awal video tadi teman-teman, kita akan membahas apa sih itu bank dan apa saja sih jenis-jenis dari bank ini. Nah, apa itu bank? Masuk di slide pertama, yakni bank adalah lembaga keuangan yang memiliki fungsi utama untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pinjaman atau pembiayaan guna mendukung kegiatan ekonomi. Secara sederhananya, bank menjadi perantara antara pihak yang memiliki kelebihan dana atau biasa disebut dengan nasabah penyimpan dengan pihak yang memerlukan dana atau disebut dengan nasabah peminjam. Lalu ada pula UU yang membahas tentang bank, yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Bank didefinisikan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk simpanan atau kredit dan lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis bank. Nah, jenis-jenis bank itu dibagi menjadi beberapa macam. Dan yang pertama ada dari jenis-jenis bank dari segi fungsinya, kedua jenis-jenis bank dari segi kepemilikan, dan yang ketiga jenis-jenis bank dari segi status kepemilikan. Nah, tentunya kita yang pertama akan membahas tentang dari segi fungsinya. Dari segi fungsinya, teman-teman pasti udah tahu dong bank apa aja menurut jenis bank ini. Nah, seperti yang kalian lihat, menurut dari segi fungsinya ini ada bank umum, bank sentral, bank pembangunan, bank tabungan, bank pasar, bank desa, lumbung desa, dan bank pegawai. Sedangkan dari segi kepemilikan itu ditinjau dari segi kepemilikan maksudnya adalah siapa saja yang memiliki bank tersebut. Kepemilikan ini dapat dilihat dari akte pendirian dan penguasaan saham yang dimiliki oleh bank yang bersangkutan. Ada pula nih teman-teman contoh bank milik pemerintah seperti Bank Negara Indonesia atau BNI, Bank Rakyat Indonesia atau BRI, Bank Tabungan Negara atau BTN, dan Bank Mandiri. Nah, keempat bank ini sering sekali kita temui di perkotaan maupun di pedesaan. Lalu ada pula dari segi kepemilikannya lagi yang dimana dibagi menjadi bank pemerintah daerah atau BPD ini juga. Nah, BPD ini terdapat di daerah tingkat 1 dan 2 masing-masing provinsi. Modal BPD sepenuhnya dimiliki oleh Pemda, teman-teman. Contohnya seperti Bank Pemerintah Daerah DKI Jakarta, Bank Pemerintah Daerah Jawa Barat, dan Bank Pemerintah Daerah Jawa Tengah. Lalu ada lagi nih. Nah,
Yang ini yaitu bank milik swasta. Nah, apa sih bank milik swasta itu? Nah, jadi gini teman-teman, bank milik swasta merupakan bank seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional. Kemudian, kepemilikannya itu oleh swasta dan pembagian keuntungannya untuk keuntungan swasta pula. Adapun contoh bank milik swasta ini antara lain seperti Bank Sentral Asia atau BCA, Bank Danamon, Bank Mega, dan Bank Niaga. Lalu ada pula bank milik koperasi. Nah, bank milik koperasi ini merupakan bank yang kepemilikan saham-sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Nah, ada juga nih contoh dari bank milik koperasi ini, yaitu Bank Umum Koperasi Indonesia atau biasa kita kenal dengan nama Bukopin. Lalu ada bank milik asing yang merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing maupun pemerintah asing. Nah, kepemilikannya pun tentunya jelas teman-teman, dimiliki oleh pihak asing luar negeri. Nah, contoh bank asing ini seperti ABN AMRO Bank, American Express Bank, Bank of America, and Bank of Tokyo. Sebenarnya masih banyak lagi teman-teman mengenai bank milik asing ini. Nah, lalu ada pula dilihat dari segi status kepemilikan yang ini. Kedudukan atau status ini menunjukkan ukuran kemampuan bank dalam melayani masyarakat, baik dari segi jumlah produk, modal, maupun kualitas pelayanannya. Untuk memperoleh status tertentu, juga diperlukan teman-teman penilaian dengan kriteria tertentu pula. Nah, dari segi status kepemilikan itu dibagi jadi berapa sih? Tentunya dibagi menjadi dua dong. Seperti yang kita ketahui, ada bank non-devisa dan bank devisa. Nah, bank devisa merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan. Misalnya nih teman-teman, seperti transfer ke luar negeri, inkasso ke luar negeri, travelers check pembukaan, dan pembayaran letter of credit dan transaksi lainnya lagi. Lalu ada pula bank non-devisa yang dimana bank non-devisa merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa teman-teman, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa. Jadi bank non devisa ini merupakan kebalikannya dari bank devisa tadi, seperti aku jelasin tadi. Kalau bank devisa kan kita bisa menggunakan untuk transfer ke luar negeri, gitu. Kalau sedangkan bank non devisa ini masih bisa dilakukan transaksi juga, tetapi transaksi yang dilakukan masih dalam batas-batas negara. Gitu teman-teman, dari segi perbedaannya juga. Nah, sekarang masuk ke jenis-jenis kantor bank. Yang dimana yang pertama yaitu ada kantor pusat teman-teman. Kantor pusat ini merupakan kantor di mana semua kegiatan perencanaan sampai kepada pengawasan terdapat di kantor ini. Tentunya setiap bank pasti memiliki satu kantor pusat dan kantor pusat itu tidak melakukan kegiatan operasional sebagaimana kantor bank lainnya. Akan tetapi, kantor pusat ini mengendalikan jalannya kebijaksanaan. Lalu setelah kantor pusat ada pula kantor cabang penuh. Nah, kantor cabang penuh merupakan salah satu kantor cabang yang memberikan jasa bank paling lengkap. Dengan kata lain, semua kegiatan perbankan ini ada di kantor cabang penuh dan biasanya kantor cabang penuh membawahi kantor cabang pembantu. Nah, ada kalimat lagi nih, kalimat baru yaitu kantor cabang pembantu. Tentunya di slide selanjutnya membahas tentang kantor cabang pembantu teman-teman. Nah,
Apa sih itu kantor cabang pembantu? Jadi, kantor cabang pembantu merupakan kantor cabang yang berada di bawah kantor cabang penuh dan kegiatan jasa bank yang dilayani hanya sebagian dari kegiatan cabang penuh. Nah, selain itu, perubahan status dari cabang pembantu ke cabang penuh dimungkinkan apabila memang cabang tersebut sudah memenuhi kriteria sebagai cabang penuh dari kantor pusat. Pastinya tentu perlu sekali mendapatkan perizinan juga ya teman-teman. Nah, yang terakhir ada kantor cabang pembantu. Nah, kantor cabang pembantu ini merupakan kantor cabang yang berada di bawah kantor cabang penuh dan kegiatan jasa bank yang dilayani ini hanya sebagian dari kegiatan cabang penuh. Perubahan status dari cabang pembantu ke cabang penuh dimungkinkan juga teman-teman apabila memang cabang tersebut sudah memenuhi kriteria sebagai cabang penuh dari kantor pusat. Karena materi yang telah kusampaikan udah terpaparkan dengan baik dan selesai, di penghujung videoku kali ini aku ucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian materi maupun dalam pemaparan PowerPoint. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kutunggu di video pembahasan berikutnya ya teman-teman. Sampai jumpa.